apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Kadang jadi pertanyaan juga ya, ketika Ahok menggumar bahwa dia punya data tentang kebobrokan Pertamina, terus selama 5 tahun itu dia ngapain aja, kenapa baru sekarang ngomong? Pertanyaan paling mendasar dari seorang pengacara Hotman Paris ini cukup menggelitik kita juga. Dia udah nikmatin gajinya begitu banyak, terus sekarang mau berlagak jadi pahlawan. Apakah benar demikian? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Dan jangan lupa komentar. Mana nih mahasiswa-mahasiswa yang kemarin teriak di jalan, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sampai ada ngatain Pak Prabowo dengan hewan berkaki 4. Mana suara kalian sekarang? Ini nih, korupsi 190 triliun udah gawat darurat. Per tahun lagi. Ayo, ini waktunya demo perampasan aset. Demo terus, jangan berhenti sampai undang-undangnya disahkan, digolkan oleh DPR. Mana suara kalian? Kalau perlu, demo juga dorong aturan undang-undang untuk hukum mati para koruptor. Biar jerah dia. Biar nggak ada lagi koruptor di negeri ini. Nah, tambah satu lagi. Demo pemerintah untuk berantas judul-judul itu. Itu yang membuat Indonesia gelap. Kalian nggak mau demo? Nggak ada duitnya? Nah, masalah korupsi ini tentunya tidak bisa Prabowo sendirian. Harus dibantu oleh masyarakat semuanya. Kita lihat sendiri demo Indonesia Gelap kemarin itu kan aneh sih ya, demo Indonesia Gelap karena kasus yang mungkin paling terdekat itu seorang Hasto. Sebenarnya ya, karena seorang Hasto. Dan ketika ada kasus kayak gini, mana demonya? Kok nggak ada ya? Ditelusuri ternyata salah satu orang yang mungkin paling berkuar-kuar di demo ini deket juga sama petinggi PDIP. Ya kita nggak tahu ya apakah memang ada PDIP kah di belakangnya atau gimana, karena ada petinggi PDIP juga yang keceplosan ngomongnya saat itu. Nah, ketika ada masalah ini, mana kok nggak ada yang demo? Oke, kedua, masalah perampasan aset yang kita tahu sendiri ternyata PDIP juga termasuk yang berkuar-kuar untuk itu tidak ditindaklanjutin mungkin gitu ya. Wah, ini kan jadi masalah dong. Ternyata semua partai termasuk juga PDIP di sini yang selama ini merasa dia tidak ada sangkut pautnya, ternyata dia juga ikut-ikutan. Jangan-jangan mereka juga ada terlibat kan. Jadi menurut saya Indonesia gelap sekarang ini bukan masalah Indonesia gelap karena Prabowo dengan kebijakannya, justru ini harus diapresiasi dong. Indonesia gelap itu adalah apa? Ketika ada kepentingan orang-orang tertentu terganggu gara-gara sesuatu kebenaran yang akan ditegakkan. Dan yang dilakukan Prabowo sebenarnya sudah benar. Tapi yang demo ini siapa? Nah, kan kita jadi heran dong dengan cara mereka yang selama ini demo ya. Jangan-jangan benar ya mereka itu dibayar oleh kepentingan orang tertentu. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harus mengatakan minta maaf kepada publik. Terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu. Ya, malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu gak ada apa-apanya kok. Satu sisi yang disampaikan oleh Hotman Paris ada benarnya juga. Dia selama 5 tahun ini ngapain? Dia sudah menjadi seorang komisaris utama. Kenapa nggak mengadukan hal ini? Mengapa tidak melakukan tindakan yang nyata sebagai seorang komisaris utama? Bukankah dia bisa mengajukan, kalau ada direksi yang bandel, ngeyel, dia bisa kan mengajukan ke Kementerian BUMN itu sendiri bahwa ya silakan ini dipertimbangkan kembali jabatannya atau dipecatkah atau bagaimana gitu. Kalau memang itu tidak sesuai dengan kinerja ya. Tapi kita lihat dulu ke belakang. Benarkah Ahok memang sudah melakukan itu sebelumnya atau baru kali ini saja? Jadi wewenang seorang Ahok sebenarnya cukup besar.
untuk jabatan dia sebagai komisaris utama lagi di sini. Tapi ada hal yang mungkin perlu kita pelajari lagi ke belakang. Ternyata Ahok ini sebenarnya sudah mengajukan hal ini juga tepatnya di tahun 2020 di bulan September. Ada sebuah channel YouTube namanya Point ya. Di situ dia mengatakan bahwa ada kebobrokan para direksi-direksi Pertamina. Bahkan direksi Pertamina itu ya, ada beberapa direksi itu katanya dia melakukan perpindahan jabatan atau dipindah tugaskan atau bagaimana, tapi gajinya tetap sama. Bayangkan dia misalkan punya gaji pokok 75 juta gitu ya. Tapi karena dia jabatannya entah di mana, anak perusahaan yang mungkin berbeda kapasitasnya, tapi gajinya tetap segitu. Coba bayangkan, itu kan seharusnya harus berbeda dong, karena tentunya kapasitas di perusahaan A, perusahaan B itu pasti berbeda. Kenapa di gaji pokoknya setara semua? Belum lagi katanya, kalau rata-rata direksi ini penunjukannya itu oleh kementerian. Dalam hal ini Menteri BUMN. Nah, apakah Pak Erick Thohir? Nah, kita nggak tahu. Karena sampai seorang Ahok mengatakan, kalau boleh sebelum Jokowi lengser, silahkan Kementerian BUMN ini dibubarkan. Gitu. Karena benar-benar disarang mafia. Begitulah mungkin anggapannya seorang Ahok. Nah, jadi sebenarnya Ahok sudah banyak mengulas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan keadaan Pertamina sejak 2020. Jadi apa yang disampaikan Bang Hotman tadi itu sebenarnya kurang tepat juga ya, karena Ahok sebenarnya sudah melakukan tindakan tersebut. Cuman masalahnya sepowerful apakah dia sehingga hal ini seperti dibiarkan oleh penguasa yang pada masa itu, terutama di kementeriannya mungkin. Nah, apakah sekedar di kementerian juga kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas orang Ahok mungkin cerdas di sini. Dia mengatakan bahwa dia menyimpan bukti-bukti itu. Mungkin nih, karena dia merasa suara dia tidak didengar, kalah dengan ada orang-orang tertentu di balik kementerian ini semua yang punya kuasa, bahkan itu mungkin jadi dari elit partai politik, termasuk dari partai politiknya sendiri. Jadi dia nyimpan nih data-data dan katanya siap berkoar, membuka diri di hadapan kejaksaan, asalkan sidang terbuka di hadapan masyarakat. Nah, ini kan jadi masalah baru nih nanti ya. Terlepas seorang Hotman Paris bilang ngotot-ngotot segala macam, tapi kan harus lihat dari sisi ini juga dong Bang. Mungkin bisa jadi Ahok saat itu juga dalam tekanan. Bisa sih dia bertahan selama mungkin sekitar ada 4 atau 5 tahun ya, dari 2018 sampai 2024 atau saya lupa lebih tepatnya. Seorang Ahok bisa jadi komod di sana itu kan sebenarnya dia menikmati banyak fasilitas, banyak gaji. Tapi ada sisi yang saya harus sampaikan bahwa bisa saja dia sengaja memang bertahan di sana sambil mengumpulkan bukti sampai meledakkannya di saat yang tepat. Dan ini sekarang lah mungkin gitu loh yang dia mau keluarkan. Karena kita tahu bahwa dalam dari masalah Pertamina ini saya pikir tidak hanya di Rifa Sihaan ataupun seorang Muhammad Aditya Riza itu lah, yang anaknya Riza Khalid itu. Bukan itu doang, pasti banyak bahkan menyosor ke elit-elit partai yang kita tahu lah itu pasti siapa kebuka nih nanti kayaknya. Jadi menurut aku ya, apa yang disampaikan Ahok, apa yang dilakukan Ahok ini bisa jadi itu adalah sebuah kebenaran. Terlepas sudut pandang lain dari yang disampaikan Bang Hotman ini, ya jangan-jangan memang Ahok selama ini sebenarnya ambisius gitu loh, pengen jadi direktur utama. Kan Ahok mengakui itu kan, pengen jadi direktur utama, dalam sehari juga bisa saya bereskan itu masalah Pertamina. Ya ini antara keangkuhan atau apa nggak tahu ya Ahok ngomong seperti ini. Dan juga ketika dia menjabat itu, kenapa dia punya posisi komisaris utama tapi kok nggak punya taringnya gitu. Bahkan waktu dia mengadukan ke BUMN segala macam, kan sebenarnya dia punya wewenang dong untuk menekan kementerian atau bagaimana. Tapi ya ini kembali ya, banyaklah yang menyindir Ahok ini juga ketika dia mengadukan itu tahun 2020 kemarin. Dia bilang kenapa sih masalah internal dibawa-bawa ke publik. Ya mungkin Ahok muak juga karena tidak ada yang mendengarkan, termasuk di kementerian. Bisa jadi lah ya. Tapi ya sekali lagi, apa yang dilakukan Ahok, aku ada setujunya, ada tidak setujunya. Terutama kenapa selama dia menjadi pejabat di Komut itu dia tidak benar-benar tegas, tanda petik ya, melakukan tugasnya. Tapi kalau kita lihat mungkin banyak halangannya dari orang-orang yang penuh power, yang ada kekuasaan, ada kepentingan juga di jajaran BUMN, khususnya di Pertamina. Jadi saya pikir wajar kalau Ahok mungkin mundur dulu selangkah sambil mengumpulkan bukti sampai sekarang dia ledakkan. Jadi aku pikir ya kalau memang benar Ahok akan mengeluarkan itu, ya buktikan saja Pak. Itu aja video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi bahan buat kita untuk tetap setia mengawal keberadaan bangsa ini, khususnya masalah koruptor ini dan juga masalah Danantara yang tentunya harus kita kawal terus supaya menjadi sumber kebangkitan bangsa ini menuju 2045.